Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang eksponen. Kali ini kita ke pangkat pecahan ya. Pangkat pecahan itu apa? Kita misalkan nih kita tahu kan ada misalnya ada akar A. Akar A itu sama dengan A pangkat berapa sih? A pangkat berapa sih? Gitu. Misalkan ini kita kuadratkan, ya, ini kita kuadratkan, ini jadi A yang di kirinya ini jadi akarnya hilang kan ya, jadi A sama dengan ini pangkatnya dikalikan, jadi A pangkat 2X. Ini udah sama-sama A nih, udah sama-sama A, ini 2X, ini pangkatnya 1, kita tinggal lihat pangkatnya aja, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2X. Sehingga X-nya nanti sama dengan setengah. Jadi akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Bagaimana kalau akar pangkat 3 dari A? Sama dengan A pangkat berapa? Ya sama. Ini kita pangkatinya 3 sekarang. Ini kita pangkatin 3. Ini jadi tadi X-nya berapa ya? X-nya berapa? Ini kita pangkatin 3 juga. X-nya kita pangkatin 3. Jadi ini A-nya tinggal A aja. Yang kiri, yang kanannya jadi A pangkat 3X. Sama nih. Jadi 1 sama dengan 3X. X-nya adalah 1/3. Jadi kalau di akar pangkat 3 sama dengan A pangkat 1/3. Kalau ini pangkat 2 sama dengan 1/2. Kalau pangkat 3 sama dengan 1/3. Berarti kita bisa bentuk umumnya kita tulis A pangkat A akar N atau akar pangkat N dari A itu sama dengan A pangkat 1/N. Kalau di sini 2, di sini 2, kalau di sini 3, di sininya 3, nih. Ini 3, ini 3. Di sini 2. Kalau akar pangkat 2 nggak usah ditulis 2-nya ya. 2. Nah, kalau N pasti dia N. Itu. Dapat ya? Ini bentuk pangkat pecahan. Yang kedua, bagaimana kalau di dalamnya ada angkanya, ada pangkatnya juga? Nah, misalnya akar pangkat 3 dari A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat berapa? Gitu. Ya udah sama. Ini tadi kita pangkatin 3. Ini juga kita pangkatin 3 sehingga ini adalah tinggal A kuadrat aja, ya kan? Ini tinggal A pangkat 3X gitu. A pangkat 3X itu berarti A-nya udah sama kan? Tinggal 2 sama dengan 3X, berarti 2/3 itu adalah nilai X-nya. Sehingga akar pangkat 3 dari A kuadrat itu sama dengan A pangkat 2/3. Oke. Nah, kita lihat nih. 3-nya ini yang di akar dia ada di sini. 2-nya ada di atasnya. Atau kita bisa tulis bentuk umumnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M/N. Gitu ya. Ini kita punya 2 senjata kita nih. Contoh, 16 pangkat setengah. Berapa? Iya, sama dengan ini dari kanan ke kiri ya. Sama dengan akar pangkat 2 dari 16. Akar pangkat 2, 2-nya nggak perlu ditulis. Berapa akar 16? Iya, 4 ya. Karena 4 kali 4, 16. Atau 4 dikuadratkan hasilnya 16. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 27. Berapa? Berarti kita cari nih. Berapa yang dipangkatin 3 yang hasilnya 27? Berapa? 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Jadi kalau diakarin 3 kan hasilnya adalah 3. Gitu.
gitu. Yang ketiga, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Nah, ini kan berarti sama dengan 2 yang di atas 6 ya. 6 per berapa? 3 sama dengan ini tinggal dibagi 6 dibagi 3. Berapa? 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Satu lagi di bawah. Misalnya yang D. 4 pangkat 2 1 per 2. Nah, ini gimana nih? Pecahannya campuran. Ya udah. Ini kan sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat setengah. Gitu kan ya? 4 pangkat 2-nya 8 dikali 4 pangkat setengah berapa? Iya. Akar pangkat 2 dari 4. Yaitu 2. 8 kali 2 adalah 16. Sip, mantap. Satu lagi. 2 pangkat 2 per 3 dipangkatin lagi 6. Ini berapa? Iya. 2 pangkat 2 per 3. Kalau dipangkatin lagi ditambah apa dikali? Dikali ya. Kalau dikali ininya ditambah. Tapi kalau dipangkatin lagi dia dikali. 6 sama dengan ya 3 dibagi 2. 6 dibagi 3, 2. Tinggal 2 kali 2 adalah 2 pangkat 4. Berapa? 2 pangkat 4. 2, 4, 8, 16 ya. 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali itu kalau bingung hasilnya 16. Nggak percaya? Coba. Jadi sifat-sifat pangkat pada bilangan bulat berlaku juga pada pecahan nih. Yang tadi nih. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah, kalau dipangkatkan pangkatnya dikalikan, kalau dibagi pangkatnya dibagi. Ya kan? Kayak yang tadi nih. Nih, yang C kalau dibagi pangkatnya juga dibagi. Jadi berlaku juga perhitungan operasinya. Termasuk yang pecahan. Misalnya ada yang F 4 9 deh. 9 pangkat min setengah. Nah, ini juga berarti sama dengan 1 per 9 pangkat setengah. Gitu. Berapa 9 pangkat setengah? Cepat. Akar 9. 3. Ini kalau yang masih lama nggak apa-apa. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Gitu. Sip. Mantap. Nah, ini gimana? 27 A pangkat setengah B pangkat min 3 setengah per 3 pangkat 2 A pangkat min 1 setengah B pangkat 1 per 3 dipangkatin lagi sama 3. Ayo loh, gimana nih? Pertama, jangan panik. Kita kerjain dulu. Ada yang bisa dibagi nggak kira-kira? Nih, 27 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. Berarti 27 dibagi 9. 3. Dah, sekarang ini pangkatnya minnya kita pindah-pindahin dulu, yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Ini udah plus ya, berarti tetap A pangkat setengah B pangkat itu min, jadi pindah ke bawah ya. Ini A-nya min, pindah ke atas, A pangkat 1 setengah. Sini B pangkat 1 per 3-nya tetap. B pangkat 1 per 3. Ini yang di atas tadi jadi turun. B pangkat min 3 setengah. Udah nggak ada min ya. B pangkat 3 setengah. Sip. Terus dipangkatin lagi 3. Nah. Terus ini kan kalau perkalian ini sama dengan ditambah kan, berarti A pangkat, ya betul, setengah ditambah 1 setengah. Ini B-nya pangkat 1 per 3 ditambah 2 setengah. Ayo, dipangkatin 3. Nah, berapa ditambahin? 1 setengah itu kan 2 per 3. 3 per 2. 1
sama dengan setengah ditambah 3/2. Yang bawah B-nya pangkat 1/3 ditambah ini 5/2 ya. 5/2 pangkat 3. Sama dengan yang atasnya jadi A pangkat 4/2. Yang bawahnya jadi pangkat, oh belum nih, B pangkat 1 per, berapa penyebutnya? 2 sama 3, 6 ya. Per 6. Ini 2 ditambah 15. Nah, gitu. Sip. Pangkat 3. Ini sama dengan 2 ya. Ini berarti sama dengan A pangkat 2 per B pangkat berapa tuh? 17 per 6. 17 per 6. Pasti dipangkatin 3. Gimana kalau dipangkatin 3 gini? Ya udah, berarti dikali A pangkat 2 kali 3. Yang bawahnya juga B pangkat 17 per 6 kali 3. Nah, ini sama dengan A pangkat 6. Yang bawahnya ini jadi berapa? Dibagi 3 nih. Jadi B pangkat 17 per 2. Kalau ditulis bentuk akarnya gimana? Jadi A pangkat 6 per 17 per 2 itu berapa sih? Iya, 8,5. Ya kan? 8,5 berarti A pangkat 6 per B pangkat 8 akar B. Akar 8. Kenapa ini 8 saya nulisnya? B pangkat 8 akar B. Oke, nih. Oke, latihan ya. Baik, ini latihannya. Kalian kerjakan di buku kalian. Nanti kumpulkannya via Google Classroom ya. Baik, terima kasih. Silakan di-pause untuk mencatat soalnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.